Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diperkenankan Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini akan menguatkan iman kita, menambah pengetahuan, dan terus mendorong kita untuk meningkatkan berbagai kebaikan amal sholih. Tidak lupa kita selalu mengaturkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sehat, semangat Ibu. Alhamdulillah. Nama Bapak. Ya, semoga yang baru hadir bisa mencari posisi yang nyaman. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 5 Rajab 1446 Hijrah, bertepatan dengan tahun baru 5 Januari 2025. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita. Mudah-mudahan harapannya kita masih terus diberi kesempatan yang cukup panjang. Sepakat Ibu Bapak? Amin ya. Tapi kalau lihat dari wajah-wajahnya, dari casingnya, kebanyakan di sini sepertinya kesempatannya lebih pendek daripada yang sudah lewat. Sepertinya. Ya, kalau di sini usia harapan hidupnya berapa tahun Pak ya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, ajal itu, kematian itu misteri. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada persyaratan harus tua dulu, sakit dulu, tidak ada. Kematian itu bisa menjemput, menemui kita kapan saja. Mungkin beberapa tahun yang akan datang, mungkin beberapa bulan ke depan, atau mungkin beberapa pekan dan hari ke depan. Kita tidak tahu. Bahkan mungkin hanya beberapa jam ke depan. Jadi kalau kita diingatkan tentang waktu bulan Rajab seperti sekarang, tahun baru, ya memang sudah sepantasnya bagi kita setiap mukmin itu menyadari betul betapa berharganya waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu tidak boleh kita sia-siakan, karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tapi yang sudah berlalu tidak perlu kita ratapi. Lebih baik, lebih banyak kita nanti ke depan untuk menyiapkan, walaupun kita tidak tahu masih berapa lama kesempatan yang Allah akan berikan pada kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengoptimalkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang terkait dengan masa lalu itu satu saja yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini. Kira-kira apa itu? Kalau saya tanya, yang paling penting atau yang sangat penting berkaitan dengan masa lalu itu adalah berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita. Ini yang ada di sini, ada yang terbebas dari kesalahan dan dosanya? Senyumnya lain ya.
Nah, itu yang harus kita waspadai, sekalian. Kesalahan-kesalahan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban tanpa kecuali siapapun. Dan biasanya kalau kesalahan itu konsekuensinya apa ya? Sekarang kita lihat aja kalau di dunia, kalau orang divonis, ya dia dijatuhi apa setelah dinyatakan dia bersalah? Ya, diberi hukuman. Ya. Itu pengadilan dunia, yang kadang-kadang pengadilan dunia itu bisa dimanipulasi. Ada orang yang bebas dari hukuman dunia. Ada nggak? Ada, karena mungkin dia memberikan tebusan atau bayaran yang besar. Itulah pengadilan dunia. Tapi kalau pengadilan akhirat sana, tidak bisa. Sekecil apapun kesalahan, maka harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Ya. Tapi selagi kita masih diberi kesempatan sekarang ini, nah ada cara agar kesalahan-kesalahan itu bisa mendapat peluang untuk diapakan? Dihapuskan atau diampuni, atau paling tidak mendapatkan kasih sayang Allah meskipun kita dalam posisi bersalah. Berharap nggak Ibu kalau kesalahan kita bisa dihapuskan atau diampuni, atau paling tidak nanti kita akan tetap mendapatkan kasih sayang? Berminat Pak? Berminat. Inilah saya kira pentingnya kita, ya, memanfaatkan setiap momen dari kesempatan yang masih Allah berikan pada kita. Nah, kalau dalam sholat atau mungkin kita sering dalam doa, itu di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu ada ungkapan gimana? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya, 3 kata itu. Wa'fu anna, ya Tuhan kami, hapuskanlah, maafkanlah dosa-dosa kami atau kesalahan kami. Jadi al-afu itu artinya dihapuskan. Kalau lembaran atau catatan atau rekaman kesalahan itu kemudian diganti catatannya, lembarannya dihilangkan, rekamannya dihapuskan, itu namanya al-afu, dan itu yang paling tinggi. Kalau itu enggak, minimal kita dapat maghfirah. Waghfir lana. Waghfir lana itu maghfirah. Artinya kesalahan itu tetap ada rekaman dan catatannya, tetapi tidak menimbulkan hukuman. Itu yang disebut maghfirah. Catatannya ada, tapi dia sudah diampuni, sehingga dia tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi karena kesalahan-kesalahan. Itu yang disebut dengan maghfirah. Berminat Ibu? Walaupun al-afunda, ya maghfirah bisa kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam setiap aktivitas kita, di samping amal-amal kebaikan yang buruk dan segala macamnya, itu akan ada rekamannya. Ini Bapak Ibu sekarang mengikuti acara ini, nanti akan diputar. Semuanya akan kita lihat, akan kita saksikan, akan kita ketahui. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semuanya sekecil apapun akan kita lihat, akan kita saksikan. Harapannya yang kita
saksikan, yang akan kita ketahui itu adalah amal-amal kebaikan. Sekaligus nanti akan kita dapatkan, akan kita rasakan sebagai konsekuensi dari kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, minimal warhamna. Ya, kita tetap meskipun kesalahan kita banyak, tapi akan mendapatkan kasih sayang. Itu yang ketiga. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua jamaah yang hadir ini akan termasuk mendapat ya predikat atau orang syukur yang paling tertinggi, mendapatkan al-afu, penghapusan dosa-dosa kita, atau minimal dapat maghfirah atau kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Tetap semangat Ibu. Nah, insya Allah kita harus yakin bahwa Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, ya maka Allah akan mengampuni. Jadi nggak boleh putus asa, nggak boleh bersedih hati, tetap semangat. Yang sudah berlalu dengan kesalahan kita, biarkan kita menatap ke masa depan. Jadi yang lalu itu sudah kita mohon ampunan saja. Itu Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak aktivitas yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah yang insya Allah kita jalani. Itu juga bisa menjadi cara untuk menjadikan dosa-dosa kita diampuni, ya, dapat maghfirah. Yakin betul Ibu? Yakin. Harus yakin. Kita melakukan itu harus penuh keyakinan tanpa keraguan. Karena itu janji Allah juga. Gitu ya. Nah, diantaranya yang paling mudah, yang tidak perlu bayar, mohon maaf, kalau dalam agama yang lain itu mungkin yang banyak uangnya bisa melakukan penebusan dosa. Penebusan dosa pakai apa nebusnya Ibu? Pakai apa Ibu kalau nebus? Pakai uang. Nanti kalau yang cuman konsep penebusan dosa itu, nanti kalau orangnya uangnya banyak, dia akan terdorong juga untuk banyak berbuat dosa. Iya kan? Karena merasa dosanya yang besar bisa ditebus dengan uang yang besar. Kalau dalam Islam, penebusan dosa itu tidak ada. Adanya permohonan ampun kepada Allah, dan minimal yang bisa kita lakukan setiap hari lewat sholat. Di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan, ada ritual yang di situ ya jelas menunjukkan permohonan ampun kepada Allah. Di mana itu bacaan sholat yang di situ jelas ada? Di antara dua sujud, ya. Apa ya Bu? Bacaan di antara dua sujud? Ya, sujud, kemudian duduk. Nah, ketika duduk, nanti sujud lagi. Nah, kalau yang dalam hadis itu doanya Allahumma firli. Nah, itu artinya, ya Allah, ampunilah. Jelas di dalam salat, Allahumma firli. Ya Allah, ampunilah. Berapa kali kita baca dalam sholat? Yakin bahwa Allah itu mendengar. Apalagi kita bisa memahami dan menghayati apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita sholat, apalagi sholat di luar yang fardu, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, insya Allah kita sering memohon ampun kepada Allah. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu yang 5. Ada yang pakai yang 8 aja saya. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Yang pakai itu. Ini gabungan mungkin dari mana-mana ini ya. Banyak pesanan ya. Lalu dalam hadis yang sekaligus itu dalam Sahih Bukhari Muslim itu yang tadi Allahumma gfirli warhamni
wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah, sayangilah Allah, cukupkanlah, cukupilah aku, wahdini, bimbinglah aku, warzuqni, berikan rezeki. Ngertos betul itu? Nah, itu baru diduduk di antara dua sujud. Apalagi Bu, posisi kita memohon ampun itu. Misalnya kalau yang iftitahnya itu pakai Allahumma ba'in baini. Allahumma ba'in baini wa bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakhini minal khotoyaya. Dan seterusnya. Itu kan permohonan kita agar dosa kesalahan kita dijauhkan dari kita, dihapuskan, dibersihkan. Ya, berapa kali kita? Kapan lagi kita misalnya memohon ampun atau mohon dibersihkan dari kesalahan? Misalnya yang ketika ruku dan sujud. Mungkin ada yang bacaannya gimana? Ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mungkin ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Tapi ada yang dari di Sahih Bukhari dan Muslim itu yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, rabbana, Tuhan kami, Allahumma gfirli, ampunilah. Jadi sholat itu disebut sholat itu karena doa di dalamnya, banyak doa. Jadi antaranya doa atau permohonan agar dosa-dosa kita diampuni. Gitu. Nah, baik, nanti akan saya ulangi lagi, saya tekankan lagi tentang sholat ini. Yang kedua, terakhir dulu ya, terkait dengan bagaimana kesalahan-kesalahan kita. Mungkin yang paling mudah sesungguhnya, setiap hari kita banyak beristighfar. Dan itu bisa kita lakukan di waktu yang lebih banyak lagi. Istighfarnya bisa bermacam-macam redaksinya. Ada sayyidul istighfar, ada yang kadang malah yang disenandungkan, astagfirullah, kan gitu ya, Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Itu artinya astagfirullah, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan. Astagfirullah, ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Aku mohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Astagfirullah Rabbal baroya atau minal khotoya. Minal khotoya itu dari kesalahan-kesalahan. Astagfirullah Rabbal baroya, aku mohon ampun ya Allah. Rabbal baroya, Rabbal itu Tuhan, baroya, baroya itu apa, yang punya apa, semacam bintang kejora, yang menciptakan, yang menguasai bintang kejora, kan ya, gitu. Nah, itu kapan? Boleh nggak Bapak Ibu kita beristighfar? Ibu ketika memasak, sambil memasak boleh nggak? Sambil nyetrika boleh? Sambil nyuci boleh? Nah, sambil nyapu di halaman di rumah boleh? Boleh. Bapak boleh nggak beristighfar misalnya sambil melakukan aktivitas di mana? Di sawah, di pasar, boleh? Boleh. Nah, Rasulullah itu mencontohkan Bapak Ibu sekalian beristighfar itu
sekurang-kurangnya dalam sehari 100 kali. Ya ibu nggak usah menghitung, tidak harus menghitung. Ya boleh nggak kalau lebih dari 100 kali? Boleh. Gitu. Ini kesalahannya berapa kali nih? Gitu. Udah banyak kali nih sebelumnya. Jadi akan lebih bagus, lebih sering lagi kalau kita terus beristighfar. Apalagi kalau kita dengan penuh penghayatan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan masa lalu, terkait dengan kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu tidak perlu diratapi, tidak perlu disesali, sudahkan yang berlalu. Yang jelas kita memohon dengan kesungguhan kepada Allah agar kesalahan-kesalahan kita diampuni dan kita tidak mengulangi. Kita akan mengganti di masa-masa yang akan datang dengan kebaikan. Gitu Bu. Jadi jangan lemas, jangan ngelokro, ngelokro itu. Iya. Tadi menyesal dengan masalah. Semangat terus ke depan. Tadi sama Pak Budi ya, yang di pembawa acaranya ini membacakan ayat yang sangat terkenal itu. Surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat ke-49. 49. Ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa lagi? Maka sarang-sarang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha qadirun bima ta'malun. Penghafal itu? Penghafal bapak-bapak sering ya nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Jadi siapapun yang beriman, sekecil apapun keimanan kita, baru atau sudah lama kita beriman, dipanggil oleh Allah. Untuk apa?